Katanya kalau mau disayang suami itu harus bisa ngulek ya? Emang iya? Enggak juga. Ini udah halus nih. Kan bisa, kalau nggak bisa ngulek, yang penting bisa ngeblender. Oh iya. Jadi numisnya itu harus agak ke golden seperti ini. Itu akan pengaruh juga sama si kuah kaldunya. Jadi kuah kaldunya juga akan menjadi lebih agak coklat, sama aromanya beda. Ini dia. Here we go. Hai, aku lagi masak, aku bisa masak sop buntus. Ini beneran masakan aku sendiri, nggak dibantuin sama orang lain. Dan udah lama juga kan kalian nggak lihat Niki masak ya kan. Nah sekarang Niki mau masak. Tuh, nah aku kasih tahu karena aku pinter masak ya kan. Jadi aku kasih tahu buat kalian semua nih, buat para wanita-wanita dan laki-laki yang suka masak di rumah lagi pandemi. Nih ada di sini nih kontennya, ya liatin ya. Nah ini ya Bebs, ini lagi dikupasin ya bahan-bahannya. Tuh. Namanya dikupasinnya pakai filler, bukan filler. Filler buat di bibir aku. Filler kamong. Nah ini dagingnya udah direbus pertama kali. Jadi rebusan pertama itu airnya harus dibuang karena yang pertama itu kotor. Bener nggak? Ya, jadi 2 kali rebus. Yang pertama dibuang cuma 5 menit aja ngerebusnya. Yang kedua ini kurang lebih 30 menit. Katanya kalau mau disayang suami itu harus bisa ngulek ya? Emang iya? Enggak juga. Ini udah halus nih. Kan bisa, kalau nggak bisa ngulek, yang penting bisa ngeblender. Oh iya. Ini masukin. Ini masukin. Bawang putih, bawang merah. Aduh kok aku perih ya? Kenapa kamu perih? Kan belum ada masukin bawang merah. Udah kesini aroma bawangnya. Oh ini aroma bawang merah ya. Udah nih. Ini. Buat halus. Coba sini. Ini aja tuh. Nah itu ulek yang halus ya. Sampai halus kan? Iya sampai halus nih uleknya nih. Bawang merah, bawang putih. Jadi biasa kalau kayak traditional food atau ini kan bicara Nusantara ya, makanan Indonesia nih ya. Ya, sop buntut dan juga itu kan memang terkenal di mana-mana dan ya hampir semua kalau kita makan di restoran Asian kan pasti ada tuh sop buntut ya. Menjadi salah satu menu utamanya juga. Jadi memang menggunakan bahan-bahan atau rempah-rempah memang khas Indonesia. Makanya ini kan nggak ada bawang bombay kan? Nggak ada. Jadi makanya lebih bawang putih, bawang merah, kemudian pakai pala. Pala siapa? Biji pala. Biji pala. Biji siapa? Bijinya doang, biji palanya. Bukan kepalanya, bijinya. Dia apa? Diulek, diisep. Enggak, biji palanya itu. Jadi Iyam tuh sukanya gede-gede. Makanya katanya coming soon istrinya mau dioperasi ya? Tuhan. Plastik surgery ya? Mending gue yang digedein. Ini udah cukup. Titiknya Iyam kecil banget. Tuh sewortel tuh, ya Iyam. Soal yang mana? Iyam kecil banget. Iya masih, iya. Kenapa sih udah berspekulasi? Ya, segini kan Iyam? Ada. Tengahnya. Ini maksudnya. Segini. Coba masukinnya gitu. Tengahnya kondisi lagi di puncak. Kondisinya di puncak. Nah jadi ini chef. Kamu udah invite aku ya? Udah. Oh, udah. Jadi ini adalah chef pribadi aku yang biasa kalau masak-masakin di rumah. Makanya badan aku tuh selain minumnya kita slim, badan aku tuh terjaga karena aku tuh dimasakin sama chef, makanan sehat semua ya chef ya. Kan bukannya kamu yang request ya? Jadi pengen makanan sehat, terus bisa masak. Pertama udah bisa masak atau belum? Belum. Oh belum ya? Belum. Jadi sekarang mau diajarin untuk kayak masak-masakan simpel. Iya. Tapi ini bukan simpel loh sebenarnya. Sop buntut kan termasuk Karena lagi agak... hujan chef, aku tuh kan nggak punya pasangan ya, iya. jadi aku butuh yang bisa ngangatin tubuh. Ya ini sih lagi musim hujan, Ya jadi kan? memang suka yang harus hangat-hangat kayak sop buntut, sop daging, bikin soto. Nanti next mungkin selain
apa namanya sub buntut bisa soto. Abis itu Sotoy. Nah, ini kita lagi nyiapin bumbu. Jadi membuat sop buntut ya, ini. jadi ini bumbunya semua resepnya by Nikita Ya. Mirzani. Aku cuman jadi resep ini sebelum kita take, jadi resep itu dari Nyai sendiri, dari si Nikita Mirzani. Iya. Aku cuma ngebaca aja, oh ternyata resepnya cuma kurang dikit-dikit sih. Jadi kayak mungkin Benar. contohnya ada penambahan. Tadi kan nggak ada kemiri kan di resep, jadi aku masukin kemiri. Kata siapa? Nggak ada, emang nggak ada. Coba baca Ada. resepnya mana tadi? Mana? Nih. Ada. Tuh kan resepnya diumpetin, jadi resepnya ada nih udah jadi, cuman nggak ada kemiri loh guys, jadi cuma nggak ada. Terus aku tambahin kemiri doang, jadi dikit revisi aja, tapi udah oke kok. Itu dari mana resepnya? Itu aku resep turun temurun, Oh, ya, karena oke. keluarga aku kan pada bisa masak Kayak semua. usaha ya, biasanya kan kalau usaha itu kan usaha keluarga, resep dari turun temurun. Ini Iya. gimana nih? Pernah Itu- buka? Panas Enggak, ya? aku pernah Kenapa nih? buka. Oh, ini. Oke. Kok bisa masak nggak sih sebetulnya? Aku nggak tahu itu kalau punya kegedean. Enggak, bukan masalah api kegedean. Uap panasnya. Oh, uap Jadi panas. uap panas itu sampai ke sini gitu loh. Oh. Nah, tadi kembali ke resep. Gimana turun temurun? Turun temurun aku. Mama tuh bisa masak, papa bisa masak, Ya. keluarga aku bisa masak, aku juga bisa masak. Tapi karena aku lebih fokus cari duit, jadi aku tuh udah lupa cara Udah lupa. masak gimana. Tapi masih pegang bumbunya, resep. iya. Cuman itu tadi revisi cuma nambahin kemiri doang kalau nggak salah. Sama pala ada tadi ya pala. Aku baca ada palanya ya. Udah sih, udah komplit. Tapi kita kan nggak tahu rasanya, bener nggak? Iya Jadi benar. teman-teman nanti mau Coba nyobain. ya, chef Iya. ya. Nanti- Ini resep aku enak nggak? Nanti pokoknya aku cobain dan aku komen. Oh, ini Iya. ternyata resep turun temurunnya ini memang enak atau biasa aja, kita lihat nanti ya. Iya benar. Nah, nih ini yang udah direbus Oke. tadi tuh. Buntut berapa gram tadi ini? Tadi buntutnya sekitar 400 400 gram. Oke, buntut sapi ya. Iya dong, masa buntut gembel? Terus ini udah direbus yang air kedua. Yang pertama Udah. udah dibuang dong. Udah dong, karena Sekarang kan air yang kedua. multi-core. Nah, terus dimasukin ini apa aja? Ini ada Serai. namanya serai, Terus lengkuas, lengkuas juga digeprek ya. ya daun Salam. salam. Oke, daun salam juga udah. Tuh, Oh, jadi sama garam. Oke. Sebenarnya sih beda tipis sih. Kalau di aku juga pribadi ada yang kadang-kadang itu menambahkan sama jahe. Ah, Ada juga jadi supaya kan- anget. supaya enggak, tapi sih udah terwakili sama lengkuas sama serai udah cukup sih. Jadi nggak perlu. Iya. Sebenarnya resep itu Sebenarnya bisa ditambahin Iya. madu madu. Iya. Kenapa? supaya manis. Oh, takutnya madu dan racun. Nanti aku takutnya ada madu, itu kamu kasih racun lagi, bukan? Iya, kayaknya racunnya bukan di sini deh. Jadi kalau kita ngebahas resep ya sebenarnya, Iya. ya, Ah, kamu manggil yang penonton kamu apa sih? Babs. Oh, Babs. Oke. Babs. Nah, jadi gini loh, Babs. Jadi kalau resep itu kalau kita baca resep kan sebenarnya Ini karena sampai kapan orang- mau dipenggoreng? Sampai kapan? Aku nggak nyuruh Sampai ini kapan? yang sebenarnya. ini sebenarnya tapi inisiatif sih dari si Teteo ya. Dia Ah, Teteo. inisiatif langsung Inisiatif, nyalain api. iya. Thank you ya Teteo. Jadi kalau kita baca resep, jadi resep itu nggak ada yang memang oke lah dia patennya juga ada, tapi ada juga kita bisa modif. Jadi ada beberapa kalau kita lihat Seperti mobil baca, ya? yes betul. Kayak kita baca resep itu kan nggak semua harus sama. Sama. Jadi ada yang suka, gue pengen tambahin ini ya, gue pengen tambahin itu, bebas aja, itu namanya kita berkreasi. Sebenarnya Asal ada lagi jangan yang- melenceng dari bumbu Ada bumbu yang khususnya. paling mujarab, Apa? cinta. Oh iya, setuju. Ada. Setuju sih. Iya, setuju jadi sih. kalau masak itu harus dalam keadaan lagi happy. Happy. Apalagi lagi jatuh cinta. Jadi masak apa aja tuh pasti rasanya enak. Pernah nggak masak lagi bad mood? Telanjang. Enggak, lagi bad mood. Telanjang pernah juga? Hampir. 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 Jadi pakai celepek doang. Iya. Terus, Pakai celana, pakai celana dalam, pakai bra kan hampir berarti. Iya sih, benar-benar. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau juga pakai celepek doang, yang penting kamera dari depan nggak kelihatan dong bagian belakang. Kayak belahan pantatnya Oh, mungkin kan pas orang ngambil Indonesia panci nggak gitu bisa kan? terima lo lihat pantat doang. Oke. Itu mendingan dipakai dulu ya. Iya, pakai. Nah, terus yang kedua tadi kan yang telanjang. Yang kedua masak tanpa lagi bad mood pernah? Pernah. Hasilnya gimana? Hasilnya tapi mungkin karena yang di rumah ini pada takut ya sama aku jadi dihabisin aja. Jadi mereka makan dalam hati Iya. mungkin ini kok rasanya aneh. Iya, daripada dipecat kan. Tapi emang bener sih, kita kalau masak itu feel yang nggak ada happy-nya nggak ada, pasti sedikit fail, itu udah pasti. Kita numis yuk. Boleh, Oke, ayo. kita masukin. Hey! Nggak, gue tuh ngeliatnya di belakang itu kayak kuning-kuning, kan minyak kan kuning kan? Tai ini. Oke, ini kita akan tumis. Teo, minta minyak
untuk numis. Minyak juga boleh, margarin juga boleh. Kamu pengen mana? Bagusnya Kalau aku di minyak. mix. Mix. Jadi margarin setengah, minyak setengah. Oke, coba gimana Margarin itu? setengah, minyaknya setengah. Oke, gimana? Ini karena Kan biasa kenapa pakai bukan margarin, ini namanya apa? Butter. Butter. Ini nggak ada ini nggak apa-apa nih. Nggak tahu tuh Tete, semua barang di sini tuh hancur. Nggak Masa apa-apa. sampai ini kenapa bisa gosong ini? Ya udah lama tapi kesini juga udah. Nggak mungkin. Oh ini, tahu. Ini gara-gara sering masak rawon ya teh. Tuh kan, kalau masak rawon kan hitam jadinya. Atau hitam yang lain di. Nggak tahu. Ya udah deh, kita numis ini bumbu halus ya. Ini kita mix aja. Jadi ini kalau gue lihat sih resepnya ini gimana ya? Kan ada beberapa juga kalau bikin sop buntut tumisnya pakai minyak biasa. Tapi ini agak nggak biasa. Karena apa? Numis bumbu halusnya nanti pakai olive oil sama butter. Ini kan sebuntut ala orang kaya dong, Iya, ya kan? Tandanya kalau kita bisa masukin bahan-bahan yang kita haluskan, bisa apa? Di saat minyaknya udah panas. Oh, itu bener. Satu lagi kalau pakai butter atau mentega, Tunggu busanya hilang. bunyi. Oh, Tuh, bunyinya jadi hilang. kedengeran kan? Iya. Masih kayak gumericik. Berarti harus tunggu hilang kan? Tunggu hilang baru kita bisa masukin. Ini kecil api ya, biar nanti bumbunya nggak langsung gosong. Karena bumbu halus, hati-hati banget. Karena kalau bumbu halus itu beda sama yang diiris. Kalau halus, usahakan api kecil, jangan panas. Karena kalau dia langsung panas, langsung hitam. Hitam bahaya, bikin bitter, bikin pahit sama makanan kita. Jadi ini udah bisa. Ini Yuk udah kita bisa. masukin yuk. Ini harus sampai coklat supaya nanti warna di kuahnya berubah. Ini biasa kalau ibu di rumah pasti sering melakukan Iya, begini. benar. Iya kan? Mamaku juga gitu. Sayang kan bumbunya, dikasih air panas, kalau air tuh. Sayang nih bumbunya mesti lumayan banyak. Dikasih air. Ini apinya boleh digedein atau segini aja? Boleh gedein, karena udah masuk air nggak apa-apa. Kamu motong Ini biasa kita- gimana? Gini. Salah. Nah gini aku ngajarin, kan kalau motong gitu kan goyang-goyang. Nah ini nih kadang-kadang nih Babs yang mungkin di rumah. Ini contoh motong kentang. Misalnya kalau kita pegang begini kan tuh, goyang-goyang nggak? Takut dong kalau kepotong ya nggak? Jadi kita iris dulu, bikin seperti ratakan dari dulu. Ini contohnya kita ambil dulu nih bagian bawahnya. Ah, Kan udah rata nih. Nah, goyang-goyang nggak kan? enggak. Nah jadinya lebih aman. Baru kita bisa potong. Oh, kan lebih enak. Nah, kamu memotong dadu aja ya. Ah. Oh, Minum judi. ini mah Ini gampang. dadu mau main judi ya? Jadi segini ya gedenya ya. Jadi numisnya itu harus agak ke golden seperti ini. Itu akan pengaruh juga sama si kuah kaldunya. Ah. Jadi kuah kaldunya juga akan menjadi lebih agak coklat, sama aromanya beda. Kalau kita numis cuma asal, nggak sampai agak warna seperti ini, nanti agak langu. Ini udah empuk belum tadi? Kalau hitung persen masih sekitar 80%. Jadi kalau masak buntut tuh harus berapa menit sih? Kalau lama banget sejam. Nah itu kan kembali ke kitchen equipment yang kita gunain, peralatan masak yang kita gunain. Ini contohnya kan kita pakai panci biasa. Kalau panci biasa kurang lebih 1 jam. Tapi kalau pakai presto 30 menit udah bisa empuk. Ya jadi kembali lagi kalau di rumah mungkin ada presto pakai presto. Gitu. Kalau enggak ya gini jadinya tunggunya lama sejam. Nah, nih lihat, Udah aku dijahit. tuh udah bikin tadi udah potong-potong. Tuh ini aku bikin wortelnya, aku bikin kayak bunga-bunga. Tuh, ini tuh, nih lihat. Gimana udah potong belum? Udah tuh, Tinggal ke bagus toilet. kan wortelnya. Wih keren. Wah gokil. Caranya gampang. Ini tadi baru Ininya diajarin sekali loh. Cuma Bisa. aku belajar sendiri, aku otodidak. Tadi barusan aku ajarin. Enggak, kamu kan ngajarin motong kentang. Tapi setelah kentang kan aku bilang. Enggak, ini aku otodidak. Tadi itu dikasih tahu.
Iya, udah Oke, buang. tapi oke sih keren. Ini keren kan? Aku Keren. bikin Jadi sendiri. bentuknya bentuk flower. Cik. Flower. Cik, flower suka dapat kembang ya? Iya. Bunga apa? Enggak janda kembang. Aku janda baru jadi janda loh. Emang berapa lama? Baru. Oh iya, baru putusan kemarin kan? Iya. 2019 kan? Iya, 2019. Betul. Oke, jadi udah dipotong-potong sayuran di sini ada dua kan, pakai kentang sama wortel. Oke, tapi kalau untuk sayuran sih bebas ya. Kalau mungkin bebas di rumah pengen mau tambahin pakai buncis juga boleh. Kemarin juga kayak gue melihat tuh ada yang orang bikin sup buntut tapi pakai brokoli. Nggak apa-apa, bebas. Jadi bisa dikreasikan pakai sayuran apa aja yang disukai. Oke. Terus yang dimasukin duluan itu harus wortelnya karena wortel lebih keras. Kentang dulu dong. Kok kentang? Tadi kamu nggak pakai ini ya? Nggak pakai garam ya? Ya, tadi lupa ini kasih garam. Jadi kalau mengenai ini nih, jadi kalau kita contohnya ya, Bebs yang di rumah, Niki juga enggak dikasih garam. Jadi ketahuan kalau nggak dikasih garam dia berubah agak tuh, kelihatan agak lebih coklat kan. Tapi masih aman sih karena dikasih air. Tapi sebaiknya kalau dikasih air sama garam. Jadi agar tidak berubah warna si kentangnya. Si kentang. Yuk kita masukin kentang dulu. Kentang dulu ya, wortel nanti. Oke, ini tinggal nunggu kentangnya agak sedikit setengah matang, baru kita masukin wortel. Tapi masukin dulu nih, pala. Semua. Semua. Banyak amat. Ini. Ya, ini tadi bekas cobain ya. Semana? Palanya kalau untuk ini kan air, tar dulu. Ini kan air kurang lebih sekitar 1,5 liter ya, berarti setengah sendok lah. Atau ujung sendok aja. Jadi ujung sendok setengah Ini sendok. doang? Iya, segitu aja cukup. Yakin? Coba tambah lagi dikit lagi. Udah cukup, masukin. Oke. Nanti kita cobain lagi ya garamnya karena tadi kan di awal kamu udah sempat masukin kan? Udah pakai jamur belum? Kaldu jamur? Belum. Nah sekarang kita mau seasoning, kita bumbuin. Sebelum masukin wortel kita seasoning aja dulu. Kamu mau atau apa? Mau masukin? Aku aja. Ya udah, ambil garam. Lada mah di sini nih. Garam. Gini. Jangan banyak banget, setengah, kurangin lagi dikit. Ya cukup gitu dulu. Nanti kita cobain. Karena kalau nggak salah di awal tadi kamu udah masukin garam deh. Jadi aku nggak pernah masukin garam. Tadi belum? Nggak ada. Jadi nanti tinggal dicobain. Ini jangan semua, kurangin lagi dikit. Tambah dikit. Ya, cukup. Dikit aja. Lagi dikit. Udah cukup. Udah. Nah, ini kita mau masukin wortel. Di mana lagi ini? Dia kemana sih? Nggak ada ya? Gimana nih? Katanya mau belajar masak tapi ditinggal-tinggal. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau udah ini kan udah gampang. Jadi tadi proses dari awal udah lumayan. Nah, ini tinggal kita masukin wortel yang sudah dipotong kembang. Oke. Tapi oke juga ya dia motongnya tuh. Oke, lihat. Bentuknya kembang sesuai dengan orangnya. Oke, ini nunggu agak sedikit, kan wortel nggak usah lama-lama, mungkin setengah mateng, baru nanti finishing terakhir banget kita masukin ini dan bawang irisan sama seledri. Udah, kalau udah masuk itu kita cobain udah enak. Wah, tanahnya sebutut ini siap kita coba. Oke, nah ini tadi ada, karena tadi nggak prepare di sini meja penuh, jadi kita boleh pakai tomat nih. Nah, Bebs yang di rumah kita boleh tambahin tomat. Jadi kalau di sop buntut atau kita bikin sop daging atau yang lain juga, nah fungsi dari tomatnya ini tuh untuk memberi rasa seger ya. Jadi ada seger-segernya, ada sedikit manis-manisnya. Apalagi kalau tomatnya merah seperti ini nih, ini matangnya pas dan juga nggak terlalu lembek. Oke, ini motongnya tinggal motong bagi satu tomat, kita bisa bagi 6 atau 8 ya. Oke, 6 atau 8 tergantung selera juga sih Bebs. Jadi kalau mau tambahin mau lebih banyak juga boleh. Ini mungkin 1,5 kali ya, kita gunain dulu 1,5. Nah sebelum kita masukin kita tes dulu wortel. Sambal mie ayam itu di mana teh? Oh ini dia. Nih sambal yang Oke, dari potongan udah ketahuan ya. Jadi begitu dipotong. Oke, ini udah pas. Yuk kita masukin tomat, daun bawang dan potongan daun seledri. Oh kan? Tomatnya udah masuk tuh.
daun bawang kita masukin, seledrinya juga kita masukin. Ini dia. Here we go. Oke. Oke, ini kita tinggal nunggu 1 menit aja sih, nggak usah lama-lama. 1 menit, jadi biar nggak terlalu layu dari seledri, daun bawangnya. Warnanya juga masih, usahakan masih hijau seperti ini, masih segar warnanya. Nah, kemudian nanti kita angkat untuk penyajian ya. Oke, kita diamkan 1 menit. Ini udah matang, mau cobain nggak? Coba. Ya, cobain dulu. Aku tadi suruh Chef Billy masak. Aku Jujur mau ya? tahu ya, dia tuh enak nggak masakannya? Jujur aja, jujur Ricky. Ayo, gimana rasanya? Jujur. Ini kan dari resep. Enggak. Ini kan dari resep kamu kan? Enggak, ini aku yang resep aku itu aku taruh di kulkas. Oke. Oh, jadi bikin 2 tadi ya? Ini resep kamu. Ya ini enak. Tapi Kok- kayak jadinya kayak sayur sop gitu. Nah, panas cium dulu. Tuh. Tuh, ini gampang terlepas lihat ya. Tuh, dagingnya gampang terlepas. Kamu lihat nggak tuh? Aduh, aku nggak bisa lihat tuh. Aku burem. Nih. Aku burem deket. Oh. Oke. Tuh. Coba. Empuk banget ini kan cepet banget lepas dari tulangnya. Coba. Oke? Dari masalah rasa udah enak, cuma dari segi warna. Kamu pengen agak gelap? Ya udah, teh minta itu arang. Gimana aja? Coba dicobain belum? Ini enak banget karena mungkin bikinnya penuh dengan pakai perasaan gak sih? Kan harus masak harus pakai perasaan ya. Iyalah, kan kalau feel-nya kita lagi happy, orang kan bilang, sorry, feel-nya lagi happy kan jadi kayak apa ya, pasti ke bawah, ngaruh ke masakan apa yang kita ngerjain tuh pasti lebih kelihatan gitu loh hasilnya kayak mungkin dari masakan kamu tuh. mau apa sih? Kamu apa sih panjang lebar? Muter-muter ya? Gendut lu ngapain di situ? Enak nggak? Ini nasi nanti juga diantar tunggu dulu sini. Nasi. Tadi gitu enggak? Enggak. Ingat nggak pas cobain pertama terus bilang, kok ini agak asin? Enggak, dia lebih gurih karena kan belum dikasih sayuran. Ingat ya, dari pas daging doang nih masih si oxtail. Pas cobain, wah ini over gurih kan? Nah itu belum dikasih sayuran, jadi begitu tambahin dengan kentang, kasih wortel, kasih tomat, apalagi tomatnya yang bikin seger. Bener. Daun bawang, seledri, sama tadi ini terakhir itu dikasih sama apa namanya, bawang goreng ya, bawang merah goreng. Ini dimakan di saat hujan begini, di luar dingin, makan sop buntut bikinan aku. Ya. Enak banget dan bumbunya gampang banget. Betul udah campur-campur Enak nggak itu ya? masakan aku? Enak. Enak kan? Nanti kamu aku masakan lagi yang lain. Kasih bocoran dong, kayak kenapa? Resep keluarga aja yang tadi, kan ini salah satu resep keluarga Nanti nih. kita masaknya di tempat berbeda. Oh, oke. Ya, kayak di hutan gitu. Nanti ada Tarzannya, ada monyetnya. Itu resep kamu atau resep Aku. Oke. Aku. Kayaknya kamu aja deh. Masak gimana? Masak di hutan ada Tarzan, ada monyet. Oke deh kalau begitu, sampai ketemu di masak-masak yang berikutnya yang lebih apa? Usah. Wih, sedap. Oh, wih sedap. Bersama Iyam yang giginya masih ompong, kita akan makeover. Kita lihat kira-kira giginya Iyam diganti sama gigi apa ya? Kepo banget kan? Makanya Gigi kambing. kamu harus nonton terus channel YouTube aku Crazy Nick Miril karena yang gila-gila yang ada di sini. Kalau yang nggak gila adanya di nonton bos lu ya Yam. Aduh.